Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika wajib di pertemuan ketiga, ya, yaitu melanjutkan tentang bab nilai mutlak, yaitu bab 1. Nah, untuk sebelum-sebelumnya, kita kan sudah belajar tuh yang pertama cara mendefinisikan nilai mutlak. Kalau misalkan lupa lagi, silakan dibuka lagi PDF-nya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lanjut mempelajari sifat-sifat dari nilai mutlak. Seperti itu. Nanti kita lihat lagi aja ya, sifat-sifat nilai mutlak. Nah, kemudian ini adalah acara inti dari bab ini, yaitu adalah persamaan nilai mutlak. Nah, terus sebenarnya nanti ada lagi pertidaksamaan nilai mutlak, nanti akan kita pelajari seperti itu. Itu adalah penutup dari bab 1, pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang persamaan nilai mutlak. Itu sama sih, nanti pada intinya kita mencari X-nya itu siapa gitu ya, mencari solusi kan kalau persamaan itu. Cuman dalam persamaan nilai mutlak ini sama kayak ketika kita belajar persamaan eksponen, itu kan bentuknya bermacam-macam gitu. Ya, nah di persamaan nilai mutlak juga dia itu bentuknya ada bermacam-macam seperti itu. Nah, cuman kita perlu lihat dulu persamaan nilai mutlak itu adalah suatu persamaan. Kan kalau persamaan identik dengan tanda sama dengan gitu ya. Nah, persamaan tersebut di dalamnya memuat nilai mutlak seperti itu. Jadi di dalam persamaan itu mungkin ada satu ruas yang mempunyai bentuk mutlak, atau misalkan ruas kirinya aja atau ruas kanannya aja seperti itu. Nah, untuk bentuk-bentuk dari persamaan nilai mutlak itu ada 4 yang Ibu klasifikasikan. Yang pertama itu adalah nilai mutlak fx sama dengan C. Nah, jadi nilai mutlak fx ini, jadi kalau lihat di ruas kirinya itu ada bentuk mutlaknya, kalau ini C-nya itu adalah suatu konstanta gitu ya. Konstanta atau bilangan biasa. Kemudian bentuk yang kedua itu ketika nilai mutlak fx, jadi ada satu nilai mutlak, terus di ruas sebelahnya itu fungsi gx, fungsi biasa gitu ya. Kemudian yang ketiga, ruas kiri sama ruas kanannya itu adalah berbentuk nilai mutlak. Jadi nilai mutlak kiri sama dengan nilai mutlak kanan. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian ada bentuk yang lain. Nah, ini bentuk yang lain itu sebenarnya bentuk persamaan yang nilai mutlaknya itu lebih dari satu. Contohnya yang ini, nilai mutlak X ditambah nilai mutlak 2x-1 sama dengan 3, seperti itu. Itu cara Ibu membagi kelompok-kelompok persamaan nilai mutlak seperti itu. Kita akan lanjut mempelajari bagian yang pertama, yaitu adalah nilai mutlak fx sama dengan C gitu ya. Nah, untuk nilai mutlak fx sama dengan C, itu penyelesaiannya ada 2 cara yang bisa kalian pilih gitu ya. Bisa cara definisi, itu cara yang ke-1. Kemudian cara menggunakan sifat dari nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, jadi nanti kalian bisa sama Ibu didemonstrasikan cara 1 dan cara 2. Kemudian kalian bisa pilih, oh kayaknya lebih enakan pakai cara 1 atau kayaknya lebih enak pakai cara 2, seperti itu ya. Nah, sekarang ini ada contohnya. Contohnya kayak gini ya. Nilai mutlak fx, contohnya nilai mutlak x kurang 5 sama dengan 3. Nah, itu gimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama, Ibu akan menggunakan cara definisi dulu ya. Kalau ini cara definisi. Nah, kalau cara definisi, itu artinya, berarti kita harus definisikan dulu nilai mutlak x min 5 itu definisinya apa? Masih ingat gak cara mendefinisikannya? Nilai mutlak x min 5 itu ada 2 bentuk, yaitu adalah x kurang 5 dan negatifnya ya, negatif dari x kurang 5 gitu. Nah, dia akan bernilai x min 5 pada saat x min 5-nya lebih besar sama dengan 0. Oh, kalau ini nilai mutlak x min 5 akan berubah menjadi negatifnya pada saat x min 5-nya yang lebih kecil dari 0. Atau sama kita disederhanain jadi apa? Jadi ini kan x-nya lebih besar sama dengan 5, ini x lebih kecil dari 5, seperti itu. Jadi pada saat x lebih besar sama dengan 5, kita pakai yang x kurang 5. Pada saat x-nya lebih kecil dari 5, itu kita ganti jadi
negatif dari X min 5. Nah, jadi nilai mutlak itu dia punya dua bentuk ya nggak? Yang atas sama yang bawah gitu. Dengan kondisi tertentu gitu. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dalam kasus ini berarti ada dua kemungkinan ya nggak? Karena apa? Karena nilai mutlak itu kan ada dua bentuk, yaitu pada saat siapa aja? Pada saat yang pertama, pada saat X-nya lebih besar sama dengan 5 gitu. Kemudian yang kedua bisa juga pada saat yang kedua itu pada saat X-nya yang lebih kecil dari 5 seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan, 1, 2 kayak gitu. Nah, terus kita kerjain ya. Yang pertama dulu. Nah, pada saat X-nya lebih besar sama dengan 5, yang ini, kita pakai nilai mutlaknya siapa? X min 5. Oh, berarti nilai mutlak X min 5 sama dengan 3, itu berubah bentuknya. Jadi nilai mutlaknya hilang, karena kita bicara soal ini, bicara pada saat X lebih besar sama dengan 5, berarti nilai mutlak X min 5 itu berubah jadi ini ya. Nah, makanya kita ganti jadi X min 5 sama dengan 3. Baru kita peroleh X-nya itu sama dengan 3 ditambah 5. Itu pindah ruas, berarti 8 ya. Nah, dapatlah jawabannya X sama dengan 8. Terus kita konfirmasi dulu ya. Jadi setelah kita mendapatkan X, baru kita confirm ke sini nih. Apakah 8 itu, kan ini X-nya dapatnya 8. Apakah 8 itu lebih besar dari 5? Pertanyaannya. Betul kan? Nah, karena betul, oh berarti 8 itu adalah solusi. Oh, berarti X sama dengan 8 itu adalah solusi. Gitu ya. Kenapa dia solusi? Tadi, ingat, karena X sama dengan 8 itu dia berada di ruang pembicaraan kita, yaitu adalah X yang lebih besar sama dengan 5, kayak gitu. Kemudian, itu kan kemungkinan ke-1. Sekarang kemungkinan yang kedua nih, kita kerjakan, yaitu nilai mutlak X min 5. Nah, pada saat X lebih kecil dari 5, itu yang ini kan. Nah, mana sih? Pada saat X lebih kecil dari 5, kita pakainya yang bawah. Nah, makanya kita ganti nilai mutlak ini, X min 5, berubah menjadi apa? Negatif dari X min 5 sama dengan 3. Nah, ini kita ganti dulu negatifnya. Kita kalikan dulu min kali X min X. Min kali min 5 plus 5 sama dengan 3. Baru dapat apa nih? Min X sama dengan 3 dikurangi 5 berapa? Min 2 ya. Nah, terus dapatlah X-nya sama dengan min 2 bagi min 1. X-nya adalah 2. Nah, udah gitu udah dapat X-nya sama dengan berapa? Baru kita cek dulu apakah 2 itu lebih kecil dari 5. Kan X-nya kan 2 ya. Nah, apakah 2 itu lebih kecil dari 5? Pertanyaannya. Betul kan? Betul ya? Nah, karena 2 itu lebih kecil dari 5, oleh karena itu X sama dengan 2 itu juga merupakan solusi itu ya. Jadi ini juga adalah solusi. Udah deh. Nah, dari sini baru kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya atau X yang memenuhi persamaan mutlak X kurang 5 sama dengan 3 itu siapa aja? Oh, berarti dia itu 8 dengan 2 seperti itu. Selesai deh gitu ya. Itu cara yang ke-1. Nah, sekarang untuk cara yang kedua kita mulai. Nah, bentar. Untuk cara yang kedua, nah sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita menggunakan sifat ya. Sifat apa tadi tuh? Sifat bahwa nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Waktu itu kan kita sudah belajar ya, ada sifat seperti ini. Nah, ini maksudnya seperti apa sih? Maksudnya itu adalah gini ya.
Kita kan punya soalnya nilai mutlak X min 5 sama dengan 3. Nilai mutlak X min 5 sama dengan 3, katanya gitu. Nah, dari sifat itu adalah nilai mutlaknya berubah jadi akar dari X dikuadratin. Berarti kalau kita punya nilai mutlak X min 5, berarti berubahnya jadi apa dari sifat itu? Ini akar dari siapa? X min 5 dikuadratin seperti itu, ya. Sama dengan 3. Nah, kayak gitu cara merubah nilai mutlaknya. Jadi nilai mutlak itu yang pertama harus dilakukan adalah dirubah dulu gimana caranya. Tuh. Bisa menggunakan definisi, bisa menggunakan sifat. Bebas. Nah, kemudian udah gitu apain lagi? Kan kita ingin mencari X. Berarti akarnya kita ilangin dulu dengan cara apa? Dikuadratkan, ya nggak? Kalau dikuadratkan berarti kita punya X min 5 dikuadratin, akarnya hilang. Tapi yang kanan juga jangan lupa dikuadratin. Jadi berapa? 9, kayak gitu ya. 3 kuadrat kan 9 ya. Ini sama ibu dikasih keterangan kuadrat. Kayak gitu. Nah, udah gitu. Baru kita uraikan dulu X min 5 dikuadratin. Pakai cara cepat bisa nggak? Nah, suku pertama dikuadratin jadi apa? X kuadrat. Kan ini 1 ya. 1 kali min 5 berapa? Min 5. Atau gini aja, X dikali min 5 kan min 5X dikali 2 sama kita. Berarti min 10X terus min 5 dikuadratin 25 ya. Ditambah 25 sama dengan 9. Nah, baru kita faktorin lagi. Min 10X, sekarang ini 25 kurang 9 berapa? 16 ya. 16 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Kira-kira siapa sama siapa aja ya. X sama X, gimana cara ngefaktorin? Masih ingat? Caranya adalah kita lihat koefisiennya ini 1, ini min 10, ini 16. Ujung kali ujung, 1 kali 16, 16, cari 2 bilangan dikali 16, dijumlahin itu min 10. Siapa sama siapa? 8 sama 2, ya enggak? Ininya negatif, ininya negatif. Nah, berarti ininya X min 8, ini X min 2, seperti itu. Nah, terus dari sini kita peroleh bahwa X sama dengan 8, ini X sama dengan 2. Udah selesai kayak gitu. Gak usah pakai garis bilangan. Kenapa? Karena ini kan persamaan, bukan pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan harus pakai garis bilangan. Dari sini kita dapat bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 8 dengan 2. Selesai, seperti itu. Sama kan jawabannya dengan cara yang ke-1? Sama ya. Nah, jadi tetap kalian harus bisa nih cara 1 dengan cara 2 harus bisa. Cuman di sisi lain kalian bisa milih enakan pakai cara 1 atau cara 2 sih. Nah, itu jawabannya ada di diri kalian masing-masing seperti itu ya. Kalau menurut Ibu cara 2 juga gampang sih. Kalau cara 1 kalian harus jeli melihat ininya ya. Melihat kondisinya. Ini kan X lebih besar sama dengan 5 kayak gitu. Nah, untuk latihannya nanti belakangan ya. Kemudian yang kedua, sekarang kita masuk bentuk yang kedua. Ini juga sama. Kalau misalkan ada nilai mutlak fx di sebelah kiri, di kanannya itu gx, sebuah fungsi, penyelesaiannya juga ada 2, yaitu menggunakan definisi dengan menggunakan sifat. Jadi opsional, kalian bebas mau pilih yang mana. Cuman kalau untuk pengerjaannya kita lihat bareng-bareng ya. Jadi kalau untuk cara definisi, nah, ini ada soalnya itu nilai mutlak 2x min 1 sama dengan x plus 2. Cara 1 kita gunakan definisi ya. Cara definisi. Nah, berarti kita harus udah terbiasa mendefinisikan nilai mutlak. Di sini yang punya nilai mutlak siapa aja sih? Cuma 2x min 1 aja kan? Nah, kita definisikan dulu lah. Nilai mutlak 2x min 1. Itu kan ada 2 bentuknya ya. Ada siapa aja? 2x min 1 dengan negatif 2x min 1 kayak gitu. Nah, ini pada saat pada saat apa? 2x min 1-nya pada saat lebih besar sama dengan 0. Kalau kita pakai yang bawah itu pada saat 2x min 1-nya lebih kecil dari 0. Nih, ingat ya, cara nulis ini tuh ngopas yang ada di dalam mutlak aja ya. Jadi kalau yang ini bukan negatif ya, bukan kayak gini nulisnya, salah. Kita lihatnya yang ini ada di dalam kopas, tinggal ganti aja lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari 0 kayak gitu. Nah, cuman
Tapi kita sederhanain dulu. Ini tuh pertidaksamaannya gimana sih? Nah, kalau ini nyederhanainnya jadi gimana? Min satunya pindah ke kanan jadi positif, terus dibagi 2 ya. Nah, berarti dapatnya apa? X besar sama dengan setengah gitu kan. Kalau ini apa? Sama, min satunya pindah jadi positif, terus dibagi 2 sama kita. Jadi apa? X lebih kecil dari setengah, kayak gitu ya. Nah, jadi kondisinya itu ada yang saat X lebih besar sama dengan setengah, ada yang pada saat X lebih kecil dari setengah gitu. Nah, kita tulis nih dua kondisi tersebut, dua-duanya harus ditulis gitu ya. Yang pertama itu pada saat X-nya lebih besar sama dengan setengah, gitu kan. Yang kedua itu pada saat X lebih kecil dari setengah, gitu ya. Nih, Ibu tulis. Ini lupa tadi, kan kalau tadi mau warna kuning. Nah, ini sama Ibu di kuninginnya gini aja. Gini aja, atau dibulatin aja ya. Jadi kita harus lihat kondisinya, dibulatin gitu. Nah, baru kita tulis lagi soalnya nih. Ini nilai mutlak 2x min 1 sama dengan x plus 2. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan x plus 2. Baru kerjain, ini mulai kerjain. Pada saat x lebih besar sama dengan setengah, yang ini kita pakainya yang mana? Yang atas ya? Oh, berarti nilai mutlaknya berubahnya jadi yang atas dulu. Berarti dia berubah jadi 2x min 1 gitu, sama dengan x plus 2. Nah, baru kita kerjain nih 2x, x yang di kanan pindah ke kiri, berarti dikurangi ya. 2x kurang x berapa? X gitu kan, sama dengan 2 min 1 pindah ke kanan jadi plus ya. 2 tambah 1 berapa? 3, seperti itu, beres gitu ya. Nah, tapi ingat kita harus cek lagi nih, apakah 3 itu lebih besar dari setengah? Apakah 3 lebih besar dari setengah? Betul kan? Nah, berarti 3 itu adalah solusi gitu. Kayak gitu ya. Ingat harus dicek dulu. Harus cek dulu. Apa yang dicek? Cek apakah 3-nya lebih besar dari setengah, kayak gitu ya. Betul gitu. Karena itu kita dapat simpulkan bahwa X sama dengan 3 itu adalah solusi. Kemudian pada saat X lebih kecil dari setengah. Nih, yang ini. Kita pakainya yang mana nilai mutlaknya? Yang bawah ya. Nah, berarti nilai mutlak 2x min 1 sama dengan x plus berapa itu? 2 ya? X plus 2. Nah, ini berubah nilai mutlaknya, pakainya yang bawah gitu ya. Pasti jadi apa? Negatif dari 2x min 1 sama dengan x plus 2. Berarti kita punya apa? Kaliin dulu. Min 2x tambah 1 sama dengan x plus 2. Baru kita pindahin x-nya ke kiri, boleh. X pindah ke kiri, berarti min 2x dikurangi x berapa? Min 3x. 2 dikurangi 1, 1 ya. Tuh. Berarti kita punya apa nih? X sama dengan min 1 dibagi sama 3 gitu. Nah, baru kita cek dulu apakah min sepertiga itu lebih kecil dari berapa ini teh? Setengah. Betul tidak? Betul ya? Nah, berarti dia itu adalah solusi juga gitu ya. Karena keduanya itu solusi, baru kita tulis himpunan penyelesaiannya. Berarti di sini kita punya himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya apa? X-nya min sepertiga, boleh dia dulu yang ditulis. Terus siapa? Yang terakhir 3x sama dengan 3 yang menjadi solusi gitu ya. Nah, gitu. Atau 3, HP-nya itu 3 dengan min sepertiga ya. Urutan mah bebas, boleh ditukar-tukar gitu ya. Nah, jadi solusinya 3 dengan min sepertiga, seperti itu ya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar ditanyakan gitu ya. Itu bentuk yang kedua pada saat nilai mutlak fx sama dengan gx. Jadi di ruas kirinya fungsi dengan mutlak, di sebelah kanannya itu fungsi biasa gitu tanpa tanda mutlak seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua itu sama. Bentar.
Nah, ini cara yang kedua. Ibu akan tetap mendemonstrasikan dua cara ya. Tapi kalau kalian di ulangan, pilih satu aja gitu. Cara dua itu yang pakai sifat ya, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, kita lihat lagi soalnya tadi teh apa ya? Soalnya itu nilai mutlak 2X min 1 sama dengan X plus 2. Ini ya, nilai mutlak 2X min 1 sama dengan X plus 2 kayak gitu. Nah, karena yang punya nilai mutlaknya itu adalah 2X min 1, berarti kalau diubah dalam sifat yang di atas ini, berarti jadi apa? Akar 2X min 1 dikuadratin. Seperti itu ya caranya. Nah, dengan X plus 2. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Kita mencari X. Ya, betul. Tapi gimana dulu? Ini ada akarnya. Oh, berarti dikuadratin dulu sama kita supaya lepas dari akar ya. Berarti karena dia dikuadratin, misalnya gue ini dikuadratin, kuadrat ya. Berarti dia akarnya jadi hilang. Sisa siapa? 2X min 1 kuadrat. Tapi yang sebelah kanan jadi apa nih? Jadi apa? Jadi X tambah 2 dikuadratin. Seperti itu ya. Nah, kemudian baru kita kuadratin. Ini suku pertama dikuadratin jadi apa? 4X kuadrat gitu. 2X dikali min 1 berapa? Min 2X. Dikali 2 min 4X. Kayak gitu. Ditambah terus min 1 dikuadratin berapa? 1 gitu. Itu ruas kiri. Sekarang ruas kanan. X dikuadratin X kuadrat. Terus X dikali 2, 2X. Dikali 2 lagi sama kita. Harus dikali 2 lagi ya. Berarti jadi apa? 4X. 2 dikuadratin 4. Kayak gitu ya. Nah, baru sama ibu dipindah ruasin biar enak. 4X kuadrat dikurangi X kuadrat jadi berapa? 3X kuadrat. Min 4X dikurangi lagi sama 4X. Ngutang 4, ngutang lagi 4. Berarti apa? Ngutang 8 gitu ya. 1 dikurangi 4 berapa? Min 3 gitu ya. Sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat di-nolin ruasnya. Ruas salah satunya. Nah, kemudian kita gunakan pemfaktoran. Ini 3, ini min 8, ini min 3. Oh, kita harus ingat lagi nih. Kalau X kuadratnya koefisiennya itu 3, cara ngefaktorinnya gimana? Ininya 1/3, ininya 3X, ininya 3X ya, kayak gitu kan. Kita sudah sering melihat contoh soal yang bentuk pemfaktorannya seperti ini, kayak gitu. Jangan lupa itu ya, tetap dipakai di matematika minat, di wajib juga masih ada yang kayak gini mah. Jadi dia menjadi operator alat hitung. Nah, baru ujung kali ujung 3 kali min 3 berapa? Min 9. Cari dua bilangan, kalau dikaliin itu min 9, dijumlahin itu min 8. Siapa sama siapa? 9 sama 1, betul. Tapi salah satu harus negatif ya. Berarti siapa? Min 9 ya. Supaya min 9 tambah 1 jadi min 8. Baru tulis jadi siapa ini? Min 9 sama plus 1 gitu. Nah, kemudian habis itu apa lagi? Kita lihat di antara dua kurung mana yang bisa dibagi 3. Yang kiri, atau yang kanan gitu. Yang kiri ya. Berarti jadi apa ini? X dikurangi 9 bagi 3 berapa? 3 gitu. Ini 3X plus 1 sama dengan 0. Nah, baru dari sini kita dapat bahwa X-nya sama dengan berapa? 3 kalau yang ini. Kalau ini X-nya sama dengan satunya pindah ruas jadi min 1 dibagi sama 3 kayak gitu. Sama kan persis dengan cara yang satu jawabannya. Min 1/3 dengan 3. Kalau ini apa? 3 dengan min 1/3 sama ya. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya itu adalah 3 dengan min 1/3 gitu. Nah, bisa dilihat kan? Nah, baru kalian silahkan pilih cara 1 atau cara 2 ngerjainnya kayak gitu ya. Bebas, itu opsional. Oke, sekarang ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu adalah ketika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Atau kalau kita lihat mah sebelah kiri itu mutlak, sebelah kanan juga mutlak gitu. Sama ya, penyelesaiannya sama persis loh. Kalian sebenarnya bisa nyobain ini nih. Ya, jadi bisa coba definisi, bisa pakai sifat gitu ya. Nah, cuman karena di sini
definisi nilai mutlaknya itu ada 2 ya. Kalian masih inget gak kalau nilai mutlaknya ada 2, berarti ngedefinisinya ada 2 juga ya nggak? Nah, sekarang kita pakai cara definisi dulu, yaitu kita harus mendefinisikan nilai mutlak dulu nih. Ada 2 mutlak, berarti siapa aja? Nilai mutlak X plus 2 sama nilai mutlak 2X tambah 1 gitu. Kalau nilai mutlak X tambah 2 itu kan ada ini X plus 2. Kalau ini min X plus 2. Kalau X plus 2 itu dipilih pada saat Ibu langsung aja ya. X-nya lebih besar sama dengan min 2 gitu ya. Kalau ini X-nya lebih kecil dari min 2. Ini berasal dari mana sih? Berasal dari mana ini? Sebenarnya dari sini dulu kan. X tambah 2-nya lebih besar sama dengan 0. Baru pindah ruas jadi ini. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa cepet ya yang lain juga. Kalau ini juga sama. Pada saat X plus 2-nya lebih kecil dari 0. Kayak gitu. Sama prosesnya lah dengan mendefinisikan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau yang kedua, ini dia bentuknya 2X plus 1. Ini negatif dari 2X plus 1. Nah, ini pada saat apa? X-nya lebih besar sama dengan satunya pindah ruas jadi min 1 per 2 gitu ya. Kalau ini pada saat X lebih kecil dari min 1 per 2. Sama, yang ini dipindah ruasin bagi 2 kayak gitu ya. Nah, jadi kalau di soal tersebut ada 2 buah nilai mutlak kayak gini, kita harus buat garis bilangan gitu ya. Garis bilangan itu untuk apa? Garis bilangan itu berperan sebagai penentu. Jadi penentu tanda gitu ya. Jadi kita punya garis bilangan dengan titik tersebut siapa aja? Min setengah dengan min 2 ya. Nah, kira-kira min setengah ada di mana sih? Berarti ada 2 titik kan? Berarti ada min 2 dengan min setengah gitu. Jadi ada garis bilangan dengan mereka itu pembatasnya min 2 dengan min setengah kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat yang pertama dulu, nilai mutlak X plus 2 ya. Katanya kalau X-nya lebih besar sama dengan min 2, atau yang daerah sini kan X-nya lebih besar sama dengan min 2, kita pakainya yang atas gitu. Kita pakainya siapa? X plus 2 gitu. Kita pakainya X plus 2, ini juga pakai X plus 2. Jadi ini ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 ya. Jadi kalau di ruangan 1 kita pakai ruangan 2 dengan ruangan 3 kita pakai X plus 2. Kalau di ruangan 1 atau X yang lebih kecil dari min 2, lihat aja di garis bilangan, ini kan lebih kecil dari min 2 ya. Yang ini. Nah, kita pakainya yang bawah, yaitu adalah min dari X plus 2 kayak gitu. Min dari X plus 2. Nah, itu untuk jadi satu-satu ya definisi nilai mutlak. Jadi ngesinkronin dengan garis bilangannya satu-satu. Yang ini dulu. Sekarang baru yang kedua gitu ya. Nah, ini Bu pakai yang warna lain aja. Nah, sekarang pembatasnya lebih besar dari min setengah. Kalau lebih besar dari min setengah, kan ini titik min setengah. Kalau lebih besar berarti yang lebih kanan. Siapa? Ruang 3 kan? Nah, berarti yang ruang 3 itu kita pakainya yang 2X plus 1 itu ya. Berarti pakainya 2X plus 1. Nah, kemudian kalau lebih kecil, pada saat X-nya lebih kecil dari min setengah, alias ruangan 1 dengan ruangan 2 gitu ya. Kita pakainya siapa? Min dari 2X plus 1. Berarti min 2X plus 1. Ini juga sama, min 2X plus 1 gitu. Nah, ini cara kita membagi pemakaian nilai mutlak gitu ya. Nah, jadi nanti ketika pengerjaannya, kan kalau sebelum-sebelumnya cuma ada 2 kemungkinan ya nggak sih? Cuma ada saat X lebih besar setengah, ini X lebih kecil dari setengah. Nah, sekarang mah ada 3 kemungkinan gitu ya. 3 kemungkinan itu kita tulis satu-satu di sini sama Ibu mau ditulis ya. Ini pada saat ini gini dulu deh biar enakan ya. Yang kedua pada saat, terus yang ketiga pada saat. Nah,
saat kondisi yang ke-1 tuh yang ini nih, ruangan 1, yaitu pada saat ini batasnya kan min 2 ya. Berarti pada saat X lebih kecil dari min 2. Nah, berarti yang kedua itu adalah rentang antara min 2 sampai minus setengah. Berarti pada saat X-nya itu lebih besar dari min 2, lebih kecil dari minus setengah, kayak gitu ya. Atau ruangan 2 ceritanya mah. Terus yang ketiga, pada saat X lebih besar sama dengan minus setengah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi di sini Ibu ngejelasinnya rada cepet, cuman kalau misalkan kalian masih belum paham, diulangi aja gitu ya. Nah, jadi dari 3 ini baru kita kerjain ya. Nah, sekarang gimana nih cara ngerjainnya? Nah, baru kita tulis lagi soalnya ya. Kita tulis lagi soalnya. Ini Ibu mah kopas aja. Ini gitu ya. Ini juga sama. Ini soalnya Ibu bakal ngopas lagi ini. Sekarang ini juga sama gitu ya. Nah, sekarang kita kerjain yang cara ke-1 dulu ya. Pada saat X lebih kecil dari min 2. Tadi pada saat X lebih kecil dari min 2, atau yang kemungkinan 1 atau ruang 1 ya. Udah tahu nih nilai mutlak X2, X plus 2 berubahnya jadi apa? Ini udah ada ya. Ganti langsung. Berarti menjadi min dari X plus 2 sama dengan nilai mutlak 2X plus 1-nya berubahnya jadi apa? Yang ini ya. Jadi bisa langsung disalin aja sama kita, negatif dari 2X plus 1 gitu ya. Nama kita kaliin dulu boleh lah. Min X min 2 sama dengan min 2X min 1. Kayak gitu. Baru hitung. Min 2X Ibu pindahkan ke kiri jadi positif gitu kan. Berarti min X tambah 2X berapa? X ya enggak? Ini min 1. Min 2-nya Ibu pindahkan ke kanan jadi positif. Min 1 tambah 2 berapa? 1. Beres kayak gitu ya. Nah, cuman kita lihat nih bareng-bareng. Dikonfirmasi dulu ke kondisi ini. Apakah betul 1 itu lebih kecil dari min 2? Betul nggak? Salah kan? Salah ya? Nah, jadi logikanya gini lah. Kita lagi ngomongin bilangan-bilangan yang lebih kecil dari min 2. Siapa aja? Min 3, min 4, min 5, dan seterusnya seperti itu. Tapi solusi yang kita dapat malah X sama dengan 1 yang di luar konteksnya dia. Nah, jadi dari sini karena X sama dengan 1 itu bukan obrolannya X lebih kecil dari min 2, berarti dia itu bukan solusi gitu ya. Jadi dia bukan solusi. Apa yang membuat dia bukan solusi? Karena 1 itu lebih besar dari min 2 atau tidak ada di dalam konteks ini. X lebih kecil dari min 2 kayak gitu ya. Jadi itulah pentingnya mengecek dulu hasil yang kita peroleh dengan syarat yang kita pegang gitu ya. Nah, sekarang yang kedua. Sekarang kita cari lagi yang kedua. Pada saat X-nya antara min 2 sampai min setengah. Itu kita lihatnya di sini aja gitu ya. Nah, sekarang nilai mutlak X plus 2-nya berubahnya jadi apa? Yang ini kan? Nah, ini baru berubahnya jadi X plus 2 sama dengan nilai mutlak 2X min 1-nya berubahnya jadi negatif gitu ya. Min dari 2X plus 1 gitu. Berarti X plus 2 sama dengan min 2X min 1 gitu ya. Terus X ininya min 2X pindah ke kiri berarti positif ya. Berarti jadi 3X min 1 dikurangi 2 min 3 kayak gitu. Nah, terus X sama dengan negatif 1 karena min 3 dibagi 3 gitu ya. Nah, udah gitu kita sama cek lagi nih. Kira-kira ceknya itu maksudnya adalah mengganti X jadi min 1 di sini. Apakah min 1 itu betul antara min 2 sampai setengah? Betul tidak? Betul ya? Nah,
kita tulis, berarti karena min 1 itu antara min 2 sampai min setengah, maka dia itu adalah solusi seperti itu ya. Jadi solusinya X sama dengan min 1 kayak gitu. Baru dapatlah 1 kayak gitu. Sekarang kita belum cek yang kemungkinan ketiga, yaitu pada saat X-nya lebih besar sama dengan setengah kayak gitu. Nah, gimana caranya? Lihat dulu ke sini yang ketiga. Gantinya menjadi apa ini? X plus 2 sama dengan ini berubah jadi 2X plus 1 ya. Kayak gitu. Ini 2X, X-nya yang ini pindahin sama ibu ke kanan. Berarti 2X kurang X kan jadi X ya. Nah, kalau 2 ini tetap satunya pindah jadi negatif. 2 kurang 1 berapa? 1 gitu. Nah, baru kita cek nih. Apakah X sama dengan 1? Jadi satunya di sini. Apakah 1 itu lebih besar sama dengan min setengah? Betul kan? Nah, karena dia memenuhi, atau dia itu berada di ruang pembicaraan X lebih besar sama dengan setengah, min setengah maksudnya berarti dia itu adalah solusi kayak gitu. Nah, makanya di sini kita dapat himpunan penyelesaiannya itu siapa aja? X sama dengan 1 dengan siapa lagi tadi teh? Dengan min 1 kayak gitu ya. Min 1. Udah deh selesai. Kalau yang ini bukan solusi ya. Kok aneh ya? Oh iya. Kalau yang ini bukan solusi X yang sama dengan 1 ini. Pada saat untuk kondisi X min 2 bukan solusi. Tapi ternyata X sama dengan 1 itu adalah solusi di ruangan yang ketiga kayak gitu ya. Nah, oke, itu untuk cara 1 ya, cara 1 menggunakan definisi. Sekarang gimana kalau misalkan kita mau pakai cara sifat nilai mutlak ya. Ini cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Tadi soalnya berbentuk nilai mutlak apa sih? X plus 2 ya kalau misalnya. 2X plus 1. Nilai mutlak X plus 2 sama dengan nilai mutlak 2X plus 1 gitu. Karena ada 2 buah nilai mutlak, baru kita ganti dengan sifat yang ini nih. Akar, ininya jadi apa? Akar X plus 2 dikuadratin, ini juga sama. Akar berapa? 2X tambah 1 dikuadratin, kayak gitu. Nah, kita kompakan nih. Oh, dua-duanya ada akar, ya udah kita kuadratin ya. Kuadratin. Udah dikuadratin, ntar dapetnya jadi apa? X plus 2 dikuadratin sama dengan 2X tambah 1 dikuadratin. Jadi akar-akarnya sama-sama hilang. Baru kita uraikan dulu nih. Berarti jadi apa? X kuadrat ditambah 2 dikali X, 2X. Dikali 2 lagi, 4X. Ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Sama dengan 2X dikuadratin itu 4X kuadrat. 2X kali 1, 2X dikali 2. Terus dikali 2 lagi jadi 4X. Terus 1 dikuadratin jadi berapa? 1 ya. Nah, baru kita 4X kuadrat pindah ruasin ke kiri. Berarti X kuadrat dikurangi 4X kuadrat berapa? Min 3X kuadrat gitu ya. 4X kurang 4X habis ya. Berarti ini habis. Tuh. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Enggak. Tambah 3 sama dengan 0. Nah. Ini sama ibu dibagi min 3 boleh ya. Dibagi sama negatif 3. Berarti jadi apa? X kuadrat. 3 bagi min 3 berapa? Min 1 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya ada cara. Kan sebenarnya X kuadrat min 1 itu kan X kuadrat min 1 kuadrat ya. Nah, ini caranya, cara cepat memfaktorkannya itu adalah X plus 1, X min 1 gitu ya. Kenapa? Nah, ini ada sifatnya. Udah ibu tulis di sini. Ini cara cepat ya. Kalau kita punya bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, jadi suku pertama sama-sama kuadratik, suku kedua juga sama-sama kuadratik, itu cara memfaktorkannya itu adalah
A plus B dikalikan A min B. Ini cara cepatnya ya. Gitu. Sebenarnya kalau mau dikasih contoh, boleh lah. Misalkan ibu punya 9y kuadrat dikurangi 16. Kan ini sama dengan 9y kuadrat itu adalah 3y pangkatin 2 dikurangi 16 itu berapa sih? 4 kan? Dikuadratin ya enggak? Nah, yang jadi A-nya 3y, yang jadi B-nya 4 gitu ya. Nah, ntar difaktorin jadi apa? 3y tambah 4, 3y min 4 gitu. Jadi, dari dua kurung ini sama, suku 1, suku 2-nya, cuma bedanya ini positif, ini negatif, kayak gitu aja ya. Kenapa sih kayak gitu? Nah, ya udah kalau misalkan kalian nggak percaya, ini kalian aja sama kalian. A plus B dikali A min B hasilnya apa? Kayak gitu ya. Nah, ibu lanjutin lagi. Itu rumus cepatnya ya, itu penting banget loh. Waktu SMP kalian pernah belajar kok, ibu tahu. Nah, ini dapat X sama dengan min 1. Ini juga X sama dengan 1. Kayak gitu. Dapat deh. Kalau ternyata dengan cara 2 itu ternyata lebih pendek ya dibandingin dengan cara 1. Dengan solusinya juga yang diperoleh sama kok jawabannya gitu ya. Nah, di sini kita dapat bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1 dengan 1. Kayak gitu. Oke. Itulah cara yang kedua untuk bentuk persamaan nilai mutlak yang ketiga gitu ya. Nah, sekarang untuk bentuk yang lain ya, atau yang memuat nilai mutlaknya itu ada 2 atau lebih dari 2, misalkan nilai mutlaknya ada 3 gitu. Nah, itu penyelesaiannya itu satu-satunya hanya dengan cara definisi itu. Nah, ibu akan berikan contoh yang ini. Ibu punya contoh yang nomor 4, katanya ada kita mau mencari nilai mutlak X ditambah 2 dikali nilai mutlak X min 1 sama dengan 6. Nah, ini gimana caranya? Katanya hanya menggunakan cara definisi ya. Nah, oleh karena itu kita harus mendefinisikan masing-masing dari nilai mutlak ini ya. Siapa aja? Nilai mutlak X dengan nilai mutlak X min 1 kayak gitu. Nah, pertama ibu di sini definisikannya nilai mutlak X sama dengan apa? Bisa bisa X, bisa min X. Nah, dia bakal jadi yang atas kalau yang di dalam mutlaknya atau si X-nya itu besar sama dengan 0. 0, kalau ini kita pakai pada saat yang ada di dalamnya X lebih kecil dari 0. Udah, ini mah karena tidak ada konstanta, nggak ada yang dipindah ruasin, udah cukup seperti ini. Sekarang yang kedua itu adalah 2 dikali nilai mutlak X min 1. Ini nilai mutlak X min 1 ya. Yang akan didefinisikan siapa aja nih? X min 1 dengan negatifnya itu. Nah, ini pada saat apa? X min 1 lebih besar sama dengan 0. Kan ini pada saat X min 1 lebih besar sama dengan 0. Atau X lebih besar sama dengan 1. Kalau ini pada saat X min 1 lebih kecil dari 0. Sebenarnya gitu. Cuman sama ibu di loncat aja gitu ya. Berarti min 1-nya pindah jadi apa? X lebih kecil dari 1 kayak gitu ya. Hati-hati intinya mah pada saat mendefinisikan kayak gitu. Nah, ternyata dari dua nilai mutlak ini baru kita buat garis bilangan ya. Garis bilangannya yang memuat siapa aja? Yang memuat di sini kayaknya cukup ya. Yang memuat 0 dengan 1 kayak gitu. Karena 0 dan 1 itu membagi garis bilangan ke dalam 3 ruang, ya enggak? Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ruang 1 itu X lebih kecil dari 0, ruang 2 itu X-nya antara 0 sampai 1, ruang 3 itu X lebih besar sama dengan 1, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat bareng-bareng, nah sekarang kita satu-satu nih ngerjainnya ya, yang nilai mutlak pertama dulu. Atau ruang pada saat X lebih kecil dari 0 atau di ruang 1 ini, kita pakainya nilai mutlak X-nya yang mana? Yang bawah ya. Nah, ini berubah jadi min X seperti itu. Tapi kalau misalkan pada saat X lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 0, berarti kan yang ini 0 ke kanan, ya enggak? 0 ke kanan kayak gitu. Nah, kita pakainya yang X kayak gitu. Berarti apa? Ini X kayak gitu ya. Nah, kemudian beres. Sekarang kita kerjain yang
kita lihat lagi yang nilai mutlak X min 1, kayak gitu. Nilai mutlak X min 1 pada saat X-nya lebih besar sama dengan 1. Kalau lebih besar sama dengan 1 yang mana daerahnya? Daerah 3 kan? Pada saat di daerah 3 atau X lebih besar sama dengan 1, kita pakainya yang atas, kayak gitu. Jadi apa? X min 1. Tapi kalau X-nya lebih kecil dari 1 atau lebih kiri dari 1, gitu, kita pakainya yang bawah, gitu ya. Berarti ini siapa? Min dari X min 1. Ini min dari X min 1. Kayak gitu ya. Nah, itulah cara penggunaan nilai mutlak di setiap ruang. Kayak gitu. Nah, baru kalau udah kayak gitu, baru kita partisi. Ada 3 kemungkinan sama ya. Kayak sebelumnya. Berarti ada kemungkinan 1. Itu pada saat. Ntar ibu nulis lagi kayak gini lah. Yang kedua. Itu pada saat. Yang ketiga di sini deh. Pada saat, nah ini ibu tulis lagi. Pada saat daerah 1 itu adalah X yang lebih kecil dari 0. Ini pada saat X lebih kecil dari 0. Kalau saat yang kedua itu pada saat X-nya antara 0 sampai 1. X-nya antara 0 sampai 1. Atau dia itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Kemudian yang ketiga pada saat X-nya lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Nah, baru udah gitu langkah selanjutnya apa? Kopas dulu nih yang ini nih yang di soal. Yang di soal dikopas dulu. Biar nggak usah nulis 2 kali ya. Ini juga sama. Nah, kayak gitu. Ini juga sama. Nah, itu ya. Nah, kayak gitu. Baru kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, katanya kalau nilai mutlak X kalau di wilayah 1 berubahnya jadi apa? Min X kayak gitu. Berarti ini ganti jadi min X ditambah 2 dikali X min 1 berubahnya jadi apa? Negatif dari X min 1 gitu ya. Negatif dari X min 1. Waduh, ini hati-hati ya. Kalau kita nulis gini jadi 2 dikurangi ya. Jadi kurungin dulu aja deh gitu ya. Kayak gitu, sama dengan 6. Nah, baru kita hitung. Min X, ini 2 dikali negatif dulu aja sama ibu. Berarti jadi apa? Min 2 ya. Min 2 dikali X min 1. Kayak gitu. Sama dengan 6. Berarti min X. Berarti dikurangi 2X ditambah 2 sama dengan 6. Hitung sama kita. Min X, min 2X jadi berapa? Min 3X. Sama dengan 6 dikurangi 2, 4. Berarti X-nya itu sama dengan min 4/3. Negatif 4/3 betul nggak lebih kecil dari 0? Betul ya? Nah, min 4/3 itu lebih kecil dari 0. Nah, bener nih ini tuh. Nah, dengan demikian D itu adalah solusi gitu. Kalau bilangan yang lebih kecil dari 0 ya pasti bilangan-bilangan yang negatif ya nggak? Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita dapat bahwa X sama dengan min 4/3 itu merupakan solusi ya. Kemudian yang kedua, pada saat X-nya antara 0 sampai 1. Nah, masukin nih, ganti nilai mutlaknya. Nilai mutlak yang X ini berubahnya jadi apa? Di daerah 2. Jadi X ya. Berarti hilang mutlak doang gitu. Ditambah 2 dikali nilai mutlak X min 1. Oke. Berarti ini berubah jadi apa? Min dari X min 1 gitu. Sama dengan 6 ya. Baru kita hitung. X 2-nya sama ibu dikali negatif dulu jadi min 2 gitu ya. X min 1 sama dengan 6. Berarti ini X min 2 dikali X min 2X. Min 2 kali min 1 plus 2 sama dengan 6 gitu. Nah, baru dari sini X kurangi 2X berapa? Min X sama dengan
6 kurang 2 berapa? 4. Berarti X-nya berapa nih? 4 per min 1 ya? Berarti min 4. Sekarang pertanyaannya, apakah min 4 itu antara 0 sampai 1? Kalian bayangkan, bilangan antara 0 sampai 1 kan bilangan yang pecahan ya nggak? Berarti 4 ini masuk ke sini nggak? Nggak ya? Nah, ini bukan solusi. Jadi gini, min 4 tidak berada di antara, nah ini gitu ya. Nah, berarti dia itu bukan solusi gitu ya. Nah, jadi tidak ada solusi ternyata di kemungkinan kedua, nggak apa-apa. Jadi nggak usah ditulisin di himpunan penyelesaian. Sekarang kita kerjain dulu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga itu pada saat X lebih besar sama dengan 1 atau yang ruangan ketiga ya, kalau di Ibu mah. Nah, baru kita ganti nilai mutlak X-nya jadi apa? X ditambah 2, nilai mutlak X plus 1-nya berubah jadi tetap jadi hilang mutlak aja gitu ya. Sama dengan 6. Berarti kita punya X plus 2 kali X berapa? 2X, 2 kali min 1 itu min 2, sama dengan 6. Berarti kita punya X tambah 2X berapa? 3X. 6 tambah 2 berapa? 8. Berarti X sama dengan 8 per 3. Pertanyaannya, apakah 8 per 3 itu lebih besar dari 1? Benar ya, 8 per 3 itu lebih besar dari 1. Nah, berarti dia itu adalah solusi. Begitu. Nah, di sini baru kita mendapatkan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya berarti siapa? Berarti himpunan penyelesaiannya itu yang merupakan solusi aja, siapa aja? Min 4 per 3 dengan 8 per 3. Min 4 per 3 dengan 8 per 3, udah selesai gitu ya. Itulah bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk yang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya cara definisi itu adalah cara yang basic digunakan untuk seluruh penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi basic gitu. Jadi dia itu bisa dipakai di bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4 gitu. Bentuk 1 sampai 4 semuanya bisa pakai definisi, tapi nggak semuanya bisa pakai cara sifat gitu. Karena sifat itu khusus gitu ya. Kalian sebenarnya bisa pakai ini, yang bagian yang nomor 4 ini bisa pakai akar, cuma nanti bakal ribet gitu cara menguadratkannya. Jadi Ibu menawarkannya hanya menggunakan definisi aja seperti itu. Nah, begitu ya. Cukup ya bagi Ibu hari ini kita pembelajarannya. Kemudian nanti ada tugas, silahkan dikerjakan. Berarti hari ini kita tutup saja. Untuk absensi, kalian tuliskan di kolom komentar nama lengkap dan nama lengkap aja, soalnya 10 IPA 5 aja, seperti itu ya. Baik, Ibu tutup. Jadi nanti sama Ibu di Google Classroom akan Ibu share tugasnya apa di halaman belakang biasanya. Ibu nanti bakal bikin tugasnya di halaman belakang di sini, ya. Nah, di sinilah ini tugasnya di sini, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.